Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternak ayam bisa dijadikan usaha sampingan dan juga bisa dijadikan usaha utama. Namun kali ini saya akan membahas bagaimana caranya ternak ayam yang tepat dijadikan sebagai usaha sampingan. Ikuti videonya sampai selesai. Usaha ternak ayam, kalau misalkan untuk usaha sampingan, taruhlah kita mempunyai indukan 10 atau betina 10 dan jantan 2 atau betina 5 atau 6, pokoknya di antara 10. Itu kita bisa mengatur per minggu, kita bisa menetaskan ayam atau kita mempunyai DOC sendiri setiap minggunya. Caranya bagaimana? Kita harus mempunyai mesin tetas. Yang pertama, mesin tetas untuk skala sampingan itu bisa dari kapasitas 50 dan kapasitas 100. Nah, untuk telur, cara penetasannya ini usahakan setiap minggu. Kalau misalkan udah lebih dari 1 minggu ya kurang bagus atau kurang kepartilannya kurang, atau untuk menjadi ayamnya juga kurang, menetasnya kurang. Untuk kalau misalnya kita memasukkannya telur itu lebih dari 1 minggu, usahakan setiap 1 minggu. Lah caranya bagaimana? Kalau misalkan kita cuma punya mesin setas 1, nah sekat aja seperti ini, pakai reng bisa disekat-sekat. Nah, kita nggak perlu pakai tanda atau silang-silang, nggak perlu. Karena apa? Kita cukup pakai membaliknya cukup pakai gini, seret, pakai telapak tangan, cuma gini aja. Jadi nggak perlu repot-repot. Dan juga tanggal kadang-kadang saya lupa. Yang penting 4 hari sudah saya cek, udah gitu aja. Seperti itu. Cuma sebenarnya bagusnya ya dicatat tanggalnya kalau pengen bagus istilahnya kita mengaturnya. Kalau kita yang jelas nggak kita atur tanggalnya, juga kadang lupa. Yang penting 4 hari yang saya ingat-ingat, 4 hari atau 3 hari saya cek ke yang fertil yang enggak, baru kita tinggal bolak-balik sampai nanti kalau sudah ada pecah 1 sudah tak balik. Nah, kalau sudah seperti ini otomatis kita atur tiap minggu kita panen DOC atau mempunyai DOC sendiri dengan skala rumahan. Ya, kalau misalkan indukan kita cuman 5 atau 10 lah. Taruhlah 10 enaknya ngomong biar ngitungnya enak. Lah nanti kita hitung pakai kertas biar enak cara ngitungnya. Terus kandang brooding kita juga harus punya. Karena apa? Kandang brooding ini sangat penting karena untuk meminimalisir tingkat kematian pada DOC. Karena kehangatan kandang untuk brooding ayam yang baru netas ini sangat penting sekali. Kalau misalkan kehangatan tidak tepat, dia akan mengalami kedinginan dan akhirnya mengalami kematian. Nah, ini juga harus disediakan. Karena kalau misalkan kita skala rumahan panjang segini, kita sekat pakai triplet gak apa-apa, nggak masalah. Karena mungkin kan netasnya cuma dikit-dikit. Ini kalau kapasitas cuman seminggu misalkan 10 ekor 20 ekor masih longgar sekali, jadi kita sekat. Jadi bisa untuk beberapa penetah berapa kali tetasan untuk satu kandang brooding ini. Terus kandang selanjutnya yang perlu kita punya untuk skala rumahan itulah kandang pembesaran. Kalau misalkan kita mau sistem box atau pembesaran di box, kita harus punya kapasitas kandang sesuai dengan banyaknya ayam kita. Yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita skala rumahan, ya minimal lah kita produksi pakan sendiri dengan maggot BSF itu kandangnya kecil-kecilan 1 meter persegi untuk kandang lalatnya, nggak masalah. Yang penting pakan tidak beli atau pakan mayoritas atau kebanyakan pakan yang utama itu tidak beli. Kalau misalkan yang beli itu yang murah-murah saja, yang untuk sampingan makanannya lah, ini seperti ini.
dedak campur pur ayam yang paling murah harganya sekitar 5.000 6.000. Terus ini ada pisang mateng, kita godok, kita campurkan. Nah ini untuk nyamiannya atau pakanan tambahannya. Karena ternak ayam kampung itu banyak sekali kelebihannya. Nanti suatu saat akan saya bikinkan video sendiri kelebihan-kelebihan kita ternak ayam kampung. Kita mau jual DOC, kita mau jual telurnya, kita mau jual belak 4, bahkan kita jual sampai 3 kilo pun masih laku atau bisa dipasarkan. Nah, agar lebih jelas kita bikin oret-oretan untuk perhitungannya, dan juga ini sekedar oret-oretan yang mungkin kembali lagi ke rezeki ya. Kalau rezekinya mungkin insya Allah ya jadi rezekinya. Dari misalkan kita ternak 10 ekor betina atau babon, 2 jago jantan. Lah ini satu hari minimal misalkan 5 telur atau 5 butir telur, otomatis 1 minggu kita menghasilkan 35 telur atau butir telur. Nah untuk 1 minggu itu kita memasukkan ke mesin tetas otomatis 35 ekor ini, 35 telur butir, salah ngomong. 1 minggu taruhlah yang tidak menetas itu 5 butir atau tidak fertil 5 butir. Tentunya ini nanti tergantung kualitas betina dan jantannya. Ini 30 ekor DOC dalam 1 minggu menetas. Kita hitung 5 butir telur ini tidak menetas atau tidak fertil. Dari sini 30 ekor otomatis per minggu 30 ekor DOC. Kalau misalkan 1 bulan itu berarti 120 ekor. Nah 120 ekor DOC kalau misal kita jual DOC itu misalkan kita bikin aja 7.000 per ekor DOC itu ketemunya 840.000 per bulan. Nah ini skala sampingan saja. Nah terus kalau misalkan kita namanya DOC ternak ayam, itu ternak ayam kampung terutama itu bisa kita jual DOC, bisa kita jual belak 4 1 kiloan. Nah kalau misalkan kita besarkan, kita jual belak 4, misalkan kita jual belak 4, nah ini 110, yang tadinya 120, yang 10 kita hitung kematian, angka kematian dari pembesaran. Ini kita hitung minim-minimnya saja lah. Kalau misalnya kita sudah menguasai, tapi kalau misalkan masih pemula biasanya masih mencari ilmunya dan mungkin menemui kendala-kendala yang lain. Nah kita kali 40 per kilo, kali 40 per kilo ini 1 bulan kita sudah menghasilkan 4.400.000. Ini masih kotor, belum kepotong biaya pakan. Kalau pakan kita sudah pakai maggot BSF, ini kita bisa kita potong 1 juta. Ini kalau misalnya sudah pakai maggot BSF pakan utamanya, insya Allah nggak nyampe 1 juta untuk biaya pakan sampai pembesaran. Untuk pembesaran nyampe 1 kilo. Nah ini sudah menghasilkan 4.400.000, diambil 1 juta 3.400.000 per bulan. Jadi sangat ternak ayam kalau misalkan untuk sampingan juga lumayan, sangat lumayan. Kuncinya kita mau atau senang dulu masalah ternak atau senang dengan hewan namanya ayam dulu. Nah jadi untuk video kali ini mungkin ya sekedar gambaran untuk ternak ayam menjadi usaha sampingan. Suatu saat akan saya beri bagaimana caranya ternak ayam untuk menjadi menjadi usaha utama, bagaimana caranya. Karena sebenarnya ternak ayam kalau misalkan menjadi usaha utama itu tergantung kita mau per bulan kita atur penghasilnya berapa, bisa. Suatu saat akan saya beri rinciannya dan saya akan sekalian kita lihatkan kandang-kandang kita yang kalau sudah jadi semua. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.